Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah untuk Minggu Letare hari ini yang didasarkan pada kitab Bilangan pasal 21 dimulai dari ayat 10 sampai ayat 20. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan secara seksama. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Dari Obot mereka berangkat dan berkemah di Iye Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ mereka berangkat dan berkemah di lembah Zaret. Dari situ mereka pun berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dalam kitab peperangan Tuhan dikatakan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke pemukiman Ar dan berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita punya pengalaman yang sama dengan beberapa orang, atau mungkin dengan semua jemaat Petra ini ada pengalaman yang sama. Dulu saya senang membaca kitab-kitab perjanjian baru, terlebih surat-surat Rasul Paulus. Ya. Bahkan beberapa ayat dalam kitab-kitab surat Rasul Paulus saya gunakan menjadi salah satu pengikat persahabatan dengan sahabat atau dengan cinta monyet dulunya ya. Gak boleh cemburu ya, inang berusia dari. Jadi saya gunakan ayat-ayat itu, misalnya tulisan Paulus kepada Filipi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat engkau. Ada dari kita pernah memakai ayat ini untuk persahabatannya atau untuk ya hubungan apalah. Banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang sungguh menguatkan persahabatan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ada lagi dalam Rut pasal 1 ayat 17 itu kan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Wah, mesra sekali. Memang luar biasa ayat firman Tuhan. Tetapi apakah saudara pernah mengalami yang saya alami ini? Terganggu dengan beberapa ayat Alkitab.
Seperti misalnya ayat ini. Dulu aku berpikir gini waktu masih sekolah. Ngapain sih ditulis ini? Dari sini ke sini, dari sini ke sini, beranjak ke sana, dari sini ke sini, berjalan lagi, berkemah di sini. Dijelaskan semua. Nama daerah, nama peristiwa, bahkan spesifik sekali. Yang berseberangan dengan ini, di sebelahnya ini, di utara ini. Wow. Pada saat itu, Amang Inang, masa-masa sekolah, saya berpikir ini tidak membangun iman. Pada saat itu. Tapi tahukah saudara, apa pentingnya Musa menuliskan nama-nama daerah yang mereka jumpai dan yang mereka tinggalkan? Sesungguhnya Amang Inang, justru dengan adanya catatan tersebut menjadikan Alkitab kita ini tidak sebatas kitab suci, melainkan menjadi kesaksian iman dalam sejarah umat Israel bahwa perjalanan kehidupan manusia tidak terlepas dari iman, dan iman manusia tidak terlepas dari sejarah. Umat bersaksi bahwa Allah ikut bekerja dalam sejarah manusia. Nama, tempat menjadi bukti konkret bahwa Alkitab bukan karangan. Bahwa Alkitab bukan karangan, benar-benar terjadi. Alkitab bukan dongeng. Semuanya bisa dibuktikan sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia. Bahkan sampai selama-lamanya 1000 tahun lagi, kalau dunia belum kiamat, dapat dibuktikan catatan sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Tidak ada kata-kata yang mengada-ada di sana. Bukan buku ajaib Alkitab itu yang jatuh dari langit, dus jadi Alkitab, bukan. Semuanya melalui proses panjang yang menyejarah dalam kehidupan manusia. Bahwa segala tulisan dalam Alkitab adalah tulisan manusia yang diilhamkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga dapat kita katakan bahwa Alkitab adalah sari dari perjalanan sejarah umat Israel, mulai dari penciptaan hingga masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amang Inang, mari kita lihat kenapa tulisan sejarah itu penting, nama-nama kota, tempat itu penting. Yang pertama adalah bahwa catatan yang tidak dikarang-karang akan menjadi penuntun atau tuntunan bagi generasi berikutnya untuk terus hidup dalam rasa syukur bahwa pernah terjadi berbagai hal dalam perjalanan sejarahnya. Ya, umat Israel yang sekarang tetap setia mengikut Tuhan. Karena apa? Termasuk juga salah satunya semua bukti-bukti perjalanan sejarah nenek moyang yang diceritakan turun-temurun oleh tulisan-tulisan Alkitab dibuktikan, bahkan diteliti hingga sekarang benar adanya. Ada jejak sejarah bahwa bangsa Israel pernah melewati ini, pernah melewati kota ini, pernah tinggal di sini. Lengkap semua. Berikut bukti-buktinya. Itu menjadi tuntunan kepada generasi berikutnya. Saya tidak tahu kita pernah mengikuti berita jujur ngolu natuatuata. Kalau orang tua kita meninggal atau mertua atau siapa saja atau orang lain bahkan kita, oh iya ya pernah begitu ya. Beberapa orang mungkin ada yang mengalami hal seperti itu, bahwa almarhum ini pernah ikut dalam penjajahan, dalam perjuangan melawan penjajah. Oh iya ya, ada yang berkata begitu. Salut.
kehidupannya benar-benar menjadi teladan. Tahun sekian dia di sini, tahun sekian dan lain sebagainya. Itu menjadi tuntunan bagi generasi berikutnya, apa yang kita catatkan dalam perjalanan sejarah kita. Maka penting sekali apa yang ditulis Musa ini, dari kota ini ke sini, berlanjut lagi perjalanan ke sini, berjalan lagi ke sini. Amang-inang, tidak hanya bagi umat Israel, sampai sekarang juga apa yang ditulis oleh orang-orang yang diwahyukan Allah ini juga menjadi tuntunan bagi kita sekarang. Kita sudah lihat tadi dalam kitab Injil Yohanes epistel itu dituliskan di situ nama kota juga kan, dia harus melewati kota Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 4. Untuk menjelaskan kepada kita apa yang dikerjakan Yesus di sana. Kepada orang yang dianggap hina, kepada orang yang dianggap tidak berharga, kepada bangsa yang telah dicap sebagai pendosa, tetapi Yesus mendatangi mereka dan menimbulkan, menciptakan, berkarya, melakukan sukacita di daerah Samaria. Itu mengajarkan kepada kita, menuntun kita supaya melaksanakan apa yang panggilan iman kita untuk menciptakan sukacita. Apapun pertikaian yang ada, pertikaian antara Israel dan Samaria pun berdamai oleh kunjungan Yesus. Kita juga harus melakukan hal yang sama oleh kunjungan kita atau oleh keberadaan kita. Minimal tercipta sebuah perdamaian di dalam komunitas kita. Jangan memperbesar masalah, jangan memperumit masalah. Itu yang dilakukan Yesus ketika dia hadir di Samaria. Tuntunan amang-inang. Maka penting mencatatkan itu. Kemudian yang kedua, kenapa tulisan sejarah ini penting? Tulisan nama-nama kota itu tadi penting. Saya lupa siapa nama ahli sejarah yang mengalami kehilangan estafet sejarah dalam penelitiannya. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena sedemikian detailnya Alkitab tentang catatan-catatan itu, oleh ahli sejarah ini Alkitab menjadi satu-satunya rujukan, sehingga catatan sejarahnya lengkap. Luar biasa, Alkitab menjadi rujukan sejarah. Itu buktinya bahwa itu apa tadi? Makanya saya katakan penting sekali mencatat nama-nama kota itu tadi. Itu bukan apa loh, bukan zaman ribuan tahun lalu, puluhan tahun lalu masih. Tahun-tahun 70, 80 ada seorang ahli sejarah kehilangan satu momen dalam penelitiannya, justru dia dapatkan dari Alkitab. Padahal Alkitab dicatat ribuan tahun lalu. Luar biasa Manginang. Maka Alkitab bisa menjadi jawaban bukan hanya kepada iman kita, tetapi juga kepada sejarah. Saya pernah menyaksikan langsung hal yang terjadi seperti ini. Ada sejarah yang miss, yang dijawab oleh catatan orang lain. Jadi ketika salah seorang penatua, sintua di kampung kami dulu meninggal, opung saya rajin sekali mencatat. Jadi ketika opung saya meninggal, saya melihat catatannya banyak sekali. Bahkan panak kokok giring-giring masih ada catatannya dalam tulisannya. Situa siadonang, gabe calo situa tanggal nason. Apakah itu menjadi catatan juga kepada calon sintua kita yang sekarang? Atau saya nggak tahu. Tanggal nason, majalotohonan tanggal nason, pensiun tanggal nason. Dia catat semua.
Padahal dia hanya seorang guru, tapi memang sadar benar bahwa catatan sejarah itu penting. Ketika Sintueni meninggal, Amanginang, Opung hadir di situ. Majalotohona ma amaton, bulan nason, tahun nason, tanggalnya nggak jelas kan? Tanggal nasodo, bulan nason, kata Opungku, lengkap semua. Setelah itu, kalau ada peristiwa gerejawi, pendeta selalu datang ke rumah menanya Opung, karena banyak yang miss dalam sejarah di gereja Sumbul pada saat itu. Opung, catatan-catatan Opung saya menjadi pelengkap. Artinya Manginang, lihatlah betapa berharganya catatan ini. Itu sebabnya Musa menuliskan tempat-tempat perjalanan umat Israel. Amanginang, saya mau arahkan juga kepada kita, penting sekali untuk menulis perjalanan sejarah kita, perjalanan hidup kita, sangat penting. Ada yang namanya diary, ada yang namanya buku catatan harian, ada yang namanya agenda, ada yang namanya riwayat. Tapi jangan pernah lupa untuk mencatatkan nama tempat dan nama kejadian. Kadang kita tempatnya jadi lupa. Tapi Amanginang, sekarang tidak perlu repot lagi. Entah saudara sudah perhatikan itu layanan Google Map, ya, layanan Google Map. Kalau kita lihat opsi Google Map, ada itu di sana Google Lini Masa. Jika saja saudara mengaktifkan lokasi di ponsel, di smartphone Anda, akan dicatat dengan sendirinya kemana Anda berjalan. Jadi syaratnya ada, harus ada paket, itu sudah pasti ya. Yang kedua, lokasi harus aktif, location, supaya Google bisa mencatat begitu. Dan yang luar biasanya lagi, catatan dalam Google Lini Masa itu bisa kita edit, bisa kita tambahkan. Apa yang perlu kita tambahkan bisa di sana. Saya sudah mulai dari Januari 2024, lengkap semua di situ. Jadi tidak perlu lagi pensil, tidak perlu lagi buku, tidak perlu lagi waktu khusus. Kan ponsel selalu ada dalam genggaman kita. Kalau kita rasa momen ini penting, buka Google Maps, buka Lini Masa, tambahkan catatan. Itu akan menjadi luar biasa nantinya. Dan satu lagi, jangan lupakan emailmu dan passwordmu, karena itu menjadi kuncinya. Suatu saat ketika kita membukanya, kita akan senyum-senyum sendiri sambil bersuka cita. Tanggal sekian aku dari mana? Oh, ternyata aku pernah ke sini, ke kota ini, ke bakso ini, ke pansit ini. Oh, lengkap di situ. Direkam oleh si Google. Luar biasa. Maka smartphone namanya memang nggak salah itu ya. Telepon cerdas. Nah, Amanginang, tujuan saya mengatakan itu apa? Sama seperti Musa, marilah kita ikut mencatatkan sejarah perjalanan kehidupan kita, juga termasuk di dalamnya kota-kota. Nah, yang paling utama dalam minggu Letare hari ini, Letare artinya bersuka cita, adalah peristiwa yang terjadi di BR. Ya, peristiwa yang terjadi di BR di ayat 16, dari sana mereka ke BR. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini. Mereka bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan apa yang mereka perlukan dalam perjalanan mereka meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, meninggalkan kegelapan menuju terang, meninggalkan perbudakan menuju tanah terjanji, tanah yang melimpah susu dan madunya. Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan.
Kita sudah membaca juga siang hari dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Malam hari dengan tiang api, Allah hadir dengan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Ini menjadi kesaksian iman bagi mereka. Terlebih lagi, air adalah sebagai kebutuhan primer yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Berapa harikah manusia bisa bertahan tanpa minum? Ada yang tahan sampai 5 hari, tapi pada umumnya penelitian berkata 4 hari. Ya, 4 hari akan lemas, jatuh dan pingsan bahkan meninggal. Tanpa makan bisa sampai 1 minggu 2 minggu. Tapi tanpa minum tidak boleh lebih dari 4 hari. Maka karena Tuhan memberikan air sebagai minuman jasmani mereka, mereka dapat terus berjalan dalam perjalanan sejarah mereka. Mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke tanah perjanjian. Ada Tuhan yang bekerja mendatangkan air yang berbual-bual. Dalam nyanyian mereka di ayat 17 ini, hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Digali oleh raja-raja. Bayangkan Tuhan bekerja begitu luar biasa. Raja-raja melakukan penggalian terhadap sebuah sumur untuk memberikan kebutuhan bagi umatnya. Amang inang, air kehidupan melebihi apa yang disajikan oleh air jasmani. Kalau kita membutuhkan air minum untuk melanjutkan kehidupan, tetapi air kehidupan itu jauh lebih penting. Ketika kita minum air, 2, 3, 4 jam lagi kita akan minum air lagi, akan haus. Tetapi ketika kita menerima firman hidup, firman yang dari Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan sebagai air kehidupan, dan meletakkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus pemilik kehidupan kita, percayalah, sepanjang kehidupan kita, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Dan air kehidupan itu akan menuntun kita pada kehidupan kekal. Maka amang inang, percayalah kepada Tuhan Allah. Dialah sumber air kehidupan dalam kehidupan kita. Yakinilah di dalam segala perjalanan sejarah yang sedang kita jalani hari ini, jika tanpa Tuhan Allah, jika kita merasa hidup sendiri atau mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan apa yang ada pada kita, maka kita akan gampang jatuh, gampang lelah, gampang kecewa ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika firman Tuhan menjadi air kehidupan bagi kita yang bersumber dari Allah, maka kita akan senantiasa kuat menjalani proses kehidupan sejarah kita. Sekalipun apa yang terjadi ini tidak sesuai dengan harapan kita, kita memperoleh kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali yang terbang melintasi samudra, tidak pernah lelah. Selalu ada kekuatan yang baru bagi orang percaya ketika firman Tuhan menjadi landasan hidupnya. Maka pesan firman Tuhan ini sesuai dengan topik minggu kita, Tuhan sumber air kehidupan. Senantiasalah setia percaya kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Yakinilah, tanpa firman-Nya kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Terlebih-lebih minggu-minggu pasion ini, kalau kita bayangkan Yesus Kristus sendiri menghadapi segala penderitaannya dengan tetap setia kepada Tuhan, ini akan menjadi tuntunan kepada kita, amang inang.
Walaupun dalam penderitaan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Maka oleh firman Tuhan, mari berletare. Oleh firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami bersumber dari Tuhan. Kami mengaku Tuhan senantiasa hadir dalam perjalanan sejarah kami. Tuhan senantiasa bekerja dalam perjalanan kehidupan kami, mendatangkan kebaikan bagi kami dan memberikan hal-hal yang kami butuhkan. Air sebagai minuman jasmani kami, terlebih-lebih air sebagai minuman rohani kami. Kami senantiasa memperoleh makanan dan minuman di dalam perjalanan sejarah kami karena Tuhan yang menyediakan. Kami juga memperoleh kekuatan iman ketika menghadapi berbagai macam tantangan, duka, cita, sedih, tangis. Kekuatan itu bersumber dari air kehidupan yang Tuhan berikan, yaitu firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar senantiasa percaya kepadamu, sumber air kehidupan, agar senantiasa setia kepada Tuhan. Apapun perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kami senantiasa bersandar, bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Biarlah perjalanan sejarah kami senantiasa kami catatkan di dalam loh-loh hati kami, sehingga kami dapat bersaksi selalu ada Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami takkan kekurangan. Terima kasih Tuhan, senantiasalah berikan firman-Mu sebagai air kehidupan. Penuhilah bejana hati kami yang kosong, biar kami senantiasa kuat menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi pada masa depan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati jemaat-Mu, kuatkan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami hanya bersandar pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.